Kalau orang Korea mengucapkan annyeonghaseyo. Kalau orang Jepang mengucapkan konnichiwa. Dan kalau kita orang Muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Fatmawati. Perkenalkan nama saya Tasya Mutiara. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fatih. Perkenalkan nama saya Erina Priyani. Di sini kami akan menunjukkan berita tentang Museum Panmotman yang berada di Kampung Pilar, Desa Cibanteng, Kecamatan Luisade, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Saya di sini akan memberitahukan Museum Van Motman merupakan salah satu situs sejarah yang ada di Bogor, Jawa Barat. Secara administratif, monumen makam ini terletak di Kampung Pilar, Desa Cibanteng, Kecamatan Luisaden, Kabupaten Bogor. Pada 1958, semua keturunan Van Motman telah kembali ke Belanda, membuat monumen makam terbengkalai. Terus Mausoleum Van Motman berbentuk salib dan arsitekturnya merupakan replika dari gereja Santo Petrus di Roma, Italia. Bangunan utama mausoleum dan halamannya yang cukup luas diselimuti pagar setebal 80 cm. Museum Panmotman pertama kali dibangun pada tahun 1811 ketika Panmotman memakamkan putrinya yang bernama Mariana Henrietta. Panmotman sendiri meninggal pada 1821 dalam usia 48 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Apriyani. Saya Tasya Mutiara. Dan Bapak Dan Bapak Untuk Sumarna dalam memelihara makam Van Motman. Saya di sini akan menanyakan mengapa Van Motman ini dibangun. Nah, alasannya begini. Jadi kira-kira abad ke-17, abad ke-17 itu yang namanya Gerrit William Kashmir itu sudah umur 17 tahun, sudah punya titel secara hukum. Ya, mungkin itu jadi bergabung dengan pemerintah kolonial Belanda yang ada di Batavia, zaman VOC. Dia dikerjakan sebagai pengurus administrasi Komisi Dagang VOC. Lama-lama mungkin dia digeser karena pinter, dia disekolahkan lagi, dia punya titel insinyur pertanian dan arsitektur. Ya, itu diserahi untuk mengelola perkebunan yang ada di satu keresidenan. Satu keresidenan itu meliputi 3 kabupaten: Bogor, Cianjur, Sukabumi. Ya, untuk sementara itu dia tinggal di Tanah Bogor untuk sementara persiapan untuk mengelola keperluan seperti bangunan rumah, kantor dan sebagainya. Itu didirikannya di dermaga kampus di dalam. Iya. Jadi setelah itu yang dikelola itu adalah tanah yang luasnya di 125.000 hektar yang ada di Kabupaten Bogor, belum di Cianjur, Sukabumi, belum di lainnya. Jadi dia yang masuk pertama itu direktur yang kedua yang meninggalnya di Spanyol. Dia itu di makamnya di sama itu sama anaknya, sama anak Gerrit. Terus dia yang waktu itu yang berkuasa di sini adalah Mbah Dalem Turian Ningrat Kencana yang tinggalnya di Panjauhan. Jadi yang membikin ini keluarga Sultan dari Sultan Tirtayasa. Di kala itu dia dikuasai adalah Mbah Jaya. Itu bagus Jaya. Jadi dia ngomong ke Mbah Dalem Turian Ningrat, karena kan wilayah kekuasaannya Mbah Dalem. Dia ngomong jadi ini makam
dari keluarga Sultan Tirtayasa. Dibangunnya ini setelah perang saudara antara Sultan Tirtayasa dengan anaknya Sultan Haji atau Sultan Maulana Mansuruddin. Jadi seperti itu ya Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Bapak apa namanya? Terima kasih Bapak Ucup telah menjawab pertanyaan kita. Aku dan Tasya. Terima kasih. Udah. Di sini kita akan bertanya lagi kepada bapaknya. Jadi di sini ada berapa makam Bapak? Ada 41 makam, yang di dalam 4, yang di dalam kan dirusak sama pemerintah Maulana Belanda, itu kan dibangun pemerintah tahun 42, maka bisa dibawa mayatnya ke Belanda, digantikan lagi 4 lagi, tapi masih keluarga. Atau yang dibawa itu anaknya Girit, itu namanya siapa tadi? Peter. Bukan. Maria. Ya. Ya, bukan. Kan Maria istrinya. tadi dia bilang Ada di video. Rosalina, Iya, Rosali anak Iya. Maria Rosia. Jadi di sini ada 41 Nah, makanya. Ini semuanya udah selesai. dia belum ada orang itu orang Banten. Piringnya. Oh, ini nih. Banyak makamnya. Mbak Cipra itu yang kan tanah. Pada waktu dulu Mbak Cipra itu tinggal di anaknya Jabar Sodik kalau namanya penasehat Sultan. Mungkin cukup sekian video dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catat aja di situ keluarga Pak Mono yang ada di sini yang tahu orang juga yang tahu bapak ini di sini William Smith tangan kanan Denles. Oh ya. Itu yang istrinya Tadi Gerrit itu si Gerrit. namanya Jacob Kainer. Oh, Terus ini istrinya Maria, tadinya Mariam namanya. Iya. Putra Sultan. Terus yang ini Frederick Henry. Ini bapaknya Ini kuburan. dari Pancawati, Bandung. oh, Jadi anaknya itu Theodorus Calagus ini. Jadi yang jadi rektur perkebunan yang ada di Pancawati di Padalarang. Terus yang ini anak Gerrit. Ini anak Gerrit satu. Tuh itu William yang ujung. William Smith. Terus ya kan Frederick Henry. Terus ini Peter Cornelis. Ini yang Peter. balap. Satu dua istrinya orang itu orang ini Amaro. Baro. Orang Amaro ini. Oh, Banyak itu turunnya di situ. Dia istrinya Amaro. banyak. Turunannya. Keturunan. Keturunan dia. Jadi istrinya pernah punya 3 istri. Oh, banyak. Pertama, keturunan Pangeran Penogoro istrinya. Terus kedua itu orang masih bangsawan. Aku ketawa. Mungkin anaknya Mbah Dalem atau apa tuh. Ya karena anaknya 7 dari yang dari belum yang dari itu apa dari yang lain istri lagi. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.